Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana hari ini? Tetap bersukacita ya, harus tetap bersukacita dan tetap semangat. Nah, sekarang kita akan bersama-sama beribadah pada hari ini. Nah, adik-adik pasti lihat nih, kakak-kakak nih pakai apa ini ya bajunya nih loh, lihat nih. Juga nih. Apa ya kira-kira ya? Kita akan merayakan apa ini? Iya betul, hari Senin tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan. Untuk kita peringati. Loh adik-adik, sudah 75 tahun loh. Dirgahayu Indonesia. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Oke, sekarang kita saat teduh dulu ya. Nah, semua siapkan juga Alkitab, tempat persembahan dan persembahannya, alat tulis yang akan dipakai nanti untuk mencatat, yang akan adik-adik catat nantinya ya. Oke, sudah siap semua? Yuk semua berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Pagi hari, sore hari. Dipersilahkan duduk, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih karena pagi ini kami boleh bersama-sama kembali untuk datang beribadah kepadamu. Tuhan, tolong kami, pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar semuanya ini boleh terjadi oleh karena pertolongan Tuhan Yesus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sambil mengingat lagi ya, perjalanan bangsa kita itu 75 tahun sudah. Nah, itu semua adalah karena pertolongan Tuhan dalam memimpin negara kita, menyertai negara kita Indonesia. Juga hidup kita sampai saat ini, Tuhan jugalah yang menyertai. Nah, kita akan memuji Tuhan kebaikan Allah. Semua berdiri, kita nyanyikan Allah itu baik. Yang ku perlukan
mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Oke? Silakan duduk. Kita akan dengarkan firman Tuhan, ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang Tuhan firmankan untuk kami, dan kami pun juga dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik sudah siap? Ayo siapkan Alkitabnya. Ya, sudah siap semua? Mari kita membuka dan membaca Alkitab bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 28. Pasal 28 ayat 17 sampai 29. Temanya adalah aku semangat memberitakan keselamatan. Tiga hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang Mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah,
Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul pasal 28 ini di ayat 17 sampai 29 mengisahkan tentang hadirnya Paulus di kota Roma. Ketika mengunjungi suatu kota, Rasul Paulus pasti akan selalu berusaha menemui orang-orang Yahudi di kota itu untuk mengabarkan Injil. Rasul Paulus ingin bertemu para pemimpin komunitas Yahudi untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita bagaimana pelayanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil keselamatan. Ya, Rasul Paulus telah menjadi Rasul Kristus pada masa itu. Ia bertugas menceritakan kepada semua orang tentang karya keselamatan yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Rasul Paulus mencoba menjelaskan dan meyakinkan setiap orang yang ditemui, termasuk saudara-saudaranya bangsa Yahudi, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bahkan di tengah pertemuannya dengan para pemuka bangsa Yahudi, Rasul Paulus berani menyatakan bahwa Yesuslah penggenapan hukum Musa dan kitab para nabi. Tuhan Yesus yang menjadi manusia telah mengorbankan dirinya untuk menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi, adik-adik, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti menerima keselamatan itu. Tapi sayangnya adik-adik, tidak semua orang pada saat itu mau mendengar berita keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mereka mengeraskan hati. Mereka tidak mau mendengar. Mereka menutup mata dan telinga mereka terhadap Injil keselamatan ini. Mereka menolak dan bahkan berusaha mencelakakan Rasul Paulus dan memasukkannya dalam penjara. Adik-adik, apakah Rasul Paulus menyerah? Tentu tidak. Rasul Paulus tetap setia dan semangat. Semangatnya terus bergelora dan bahkan terus konsisten untuk memberitakan Injil keselamatan ini sampai ke ujung dunia, tentunya dengan penyertaan Tuhan dan penyataan kuasa Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kakak mau tanya nih, jika tugas memberitakan keselamatan itu dulunya dipercayakan kepada rasul, yang salah satunya adalah Rasul Paulus, lalu saat ini menjadi tugas siapa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tugas siapa ya? Apakah tugasnya Kak Esa? Atau tugasnya Kakak Layan? Kak Eka? Kak Desma? Kak Gema? Kak Silvi? Atau tugasnya Mama Papa? Atau tugasnya kakak-kakak kalian? Atau tugasnya Ibu Pendeta? Atau tugasnya adik-adik? Apa tugasnya opa oma saja? Adik-adik,
memberitakan keselamatan itu menjadi tugas kita semua sebagai pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus. Jadi tugasnya siapa? Ya, tugas kita semua adik-adik. Kitalah yang saat ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk tetap semangat memberitakan Injil keselamatan tersebut. Kira-kira mudah tidak ya melakukan tugas ini? Mudah atau tidak ya? Gimana ya? Mudah tidak ya? Yang pasti tidak mudah adik-adik. Tantangan, rintangan, dan penolakan yang seperti dirasakan Rasul Paulus pada masa lalu pasti akan kita rasakan dan alami di masa kini, di masa sekarang. Apakah adik-adik mau seperti Paulus yang setia memberitakan Injil? Ya, teladan dan semangat yang ditunjukkan Rasul Paulus yang begitu setia walaupun dihadapi berbagai macam tantangan, semangatnya begitu berkorban. Dan tentunya dengan contohnya Rasul Paulus, kita juga harus semangat. Pada saat kita semangat, tentunya kita akan minta penyertaan dan pertolongan Tuhan. Lalu, bagaimana caranya ya Kak? Kita memberitakan Injil keselamatan itu? Apakah kita harus berkhotbah atau mengajar seperti Rasul Paulus? Tentunya tidak ya adik-adik. Memberitakan keselamatan bisa kita lakukan melalui karya hidup kita sehari-hari. Contohnya seperti apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, yang pertama, mengasihi sesama, menolong sesama, berbuat baik kepada sesama tanpa memandang suku, ras, dan agamanya. Tanpa memandang dia kaya atau miskin. Itu salah satunya. Yang kedua, kita bisa membantu orang tua, membantu kakak di rumah dengan pekerjaan-pekerjaan yang dapat kita lakukan di rumah. Sikap dan tingkah laku yang baik yang memuliakan nama Tuhan, dan bagaimana kita hidup selalu dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita, bersama papa, mama, opa, oma. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita memberitakan keselamatan Injil tersebut. Jadi, bersama pimpinan Tuhan, kita pasti bisa memberitakan Injil keselamatan ini. Tuhan pasti menyertai dengan kehadirannya, dengan penyataan kuasanya. Ya adik-adik, mari mulai sekarang kita buka hati kita meminta tuntunan Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus, bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan, dan di mana kita juga bisa menyampaikan berita Injil keselamatan ini. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Kristus yang sudah mati di kayu salib dan berkorban untuk kita semua, dan kita yang percaya sebagai pengikut Kristus diselamatkan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, memberkati kita semua. Yuk kita tetap semangat memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan memberkati adik-adik dan kakak-kakak dan papa mama dan semuanya. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Siapkan hati. Ya, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kami semua.
Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah bagi kita semua. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau pagi ini kita boleh beribadah bersama kakak-kakak layan, walaupun ibadah online, tetapi kami merasakan kehadiran Tuhan menyertai kami semua. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami saat ini Tuhan bersatu hati berdoa bagi negara tercinta kami, negara Indonesia. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau kami akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa ini, bangsa Indonesia ini. Ajarkan kami Tuhan untuk terus semangat Tuhan, untuk kami memberitakan Injil keselamatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui sikap kami, tutur kata kami, bahkan perbuatan kami. Pimpin kami ya Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan ini dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Pentakasih. Tuhan juga pimpin, berkati setiap pelayanan yang akan dilakukan, yang bahkan yang sedang dilakukan. Tuhan berikan hikmat bagi semuanya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang, bahkan pada saat online Tuhan, kami boleh merasakan berkat itu dan juga kami semakin dikuatkan di masa-masa pandemik ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga jika ada keluarga yang saat ini mengalami pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan dan harapan yang satu-satunya daripada-Mu Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan Tuhan kalau ada yang sakit, biarlah dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Tuhan menyembuhkan pada keluarga-keluarga yang saat ini mengalami sakit dan bahkan yang lemah, Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak layan yang saat ini juga melayani. Tuhan berikan kekuatan, perlindungan yang daripada-Mu dan juga hikmat dan tuntunan Tuhan pada setiap kami melayani ini. Biarlah kasih dan kreativitas yang dari Tuhan itu akan terus ada pada setiap kakak-kakak layan. Berkati juga adik-adik Tuhan yang saat ini sedang beribadah. Tuhan menyertai adik-adik ini, biar firman Tuhan yang sudah disampaikan menjadi rema bagi kehidupan sehari-hari, dan Tuhan memberikan hikmat dan pimpinan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan sebagai seorang murid, bagaimana kami harus belajar yang baik, dan juga sebagai anak bagaimana kami harus taat kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan ya? Apa temanya? Ya, aku semangat memberitakan keselamatan. Nah, itu harus kita beritakan terus, keselamatan yang dari Tuhan. Nah, mari persiapkan persembahannya untuk kita masukkan dalam tempat yang sudah adik-adik persiapkan ya. Bersyukur kepada Tuhan.
persembahan ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan ini. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih di tengah-tengah gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, semua berdiri. Nah, kembali kakak ingatkan. Kita besok pagi tanggal 17 Agustus merayakan Hari Kemerdekaan negara kita yang ke-75. Semua berdiri, kita akan menyanyikan Dirgahayu negaraku. Adik-adik, Papa, Mama, dan kakak-kakak, mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah impak sudah selesai. Kita harus tetap semangat. Seperti yang akan kita rayakan esok hari. Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dirgahayu Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.